Shalom semuanya, ketemu lagi dengan saya Madi Frans Tambar di dalam konten Pahlawan Iman. Konten ini adalah konten membacakan kisah hidup seseorang yang memiliki iman yang luar biasa. Kenapa saya bilang memiliki iman yang luar biasa? Dia rela mati demi Tuhan. Dia rela mati demi imannya, mempertahankan imannya. Dan hari ini saya akan membacakan kisah hidup seseorang yang berasal dari negara Rusia. Ya. Kita tahu dulu bahwa negara Rusia adalah negara yang hampir mayoritasnya tidak percaya kepada Tuhan atau ateis. Dan orang ini adalah orang hebat. Dia rela mati demi Kristus, bukan hanya rela mati. Dia rela kehilangan matanya. Bahkan ketika dia diancam untuk dipotong lidahnya pun dia tidak takut. Malah dia berani lidahnya dipotong demi mempertahankan imannya. Bagaimana kisah ceritanya? Yuk sama-sama kita dengar. Sebelum itu kita intro dulu. Orang ini bernama Nikolai Kamara. Nikolai Kamara itu seorang pencuri. Dia dikenal sebagai penjahat Rusia. Dia masuk penjara di Uni Soviet pada tahun 1970. Untuk biografi Nikolai Kamara, ya, tidak diceritakan masa kecilnya. Berbeda dari kisah seorang martir yang saya ungkapkan, yaitu Anthony. Itu diceritakan dari dia kecil sampai dia kuliah, berpendidikan, bahkan menikah sampai dia mati di tanah Toraja. Untuk Nikolai Kamara, kisah hidupnya dimulai dia seorang pencuri, dia seorang penjahat yang masuk penjara pada tahun 1970. Nikolai Kamara ditahan karena merampok. Dia dipenjara atau dikenakan hukum selama 10 tahun. Cukup lama teman-teman, 10 tahun. Ya. Dan di dalam penjara itu sendiri, Nikolai Kamara ini, atau yang saya panggil Kamara aja ya. Kamara ini mengamati orang-orang Kristen. Ya. Jadi dia ini suka melihat orang-orang Kristen. Dan dia merasa heran dengan orang-orang Kristen. Kita tahu bahwa Uni Soviet pada tahun 1970, kebanyakan atau mayoritasnya adalah orang-orang ateis. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dan menjadi orang yang tidak percaya Tuhan pada zaman itu, hal yang lumrah, hal yang biasa. Justru orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang aneh. Kamara ini mengamati orang-orang Kristen di dalam penjara, ya. Dan dia merasa heran, karena kok bisa ya orang-orang Kristen ini menunjukkan sukacita, ya. Dia bisa bernyanyi-nyanyi pujian. Harusnya kan mereka sedih, ya. Mereka berada di dalam penjara, seharusnya mereka menyesali perbuatannya. Lalu kenapa mereka ini malah asik memuji Tuhan, ya. Mereka enjoy, menikmati, ya, puji-pujian, menikmati firman Tuhan. Bahkan saat mereka mendapat sepotong roti, ya, Kamara ini melihat orang-orang Kristen di penjara Uni Soviet itu saling membagikan, saling berbagi kasih. Bahkan dia rela sampai tidak memperolehnya demi orang lain bisa makan, coba. Dan Kamara sendiri pun melihat bahwa kok wajah mereka tampak bersinar, ya, tampak berseri-seri. Tidak ada rasa ketakutan meskipun mereka ada yang diancam berapa tahun penjara lebih banyak dari Kamara. Ada juga mungkin yang diancam sampai hukuman mati. Tapi mereka tidak merasa takut dengan kematian. Inilah yang membuat Kamara heran ketika Kamara di dalam penjara. Ingat teman-teman bahwa pada dasarnya Nikolai Kamara ini, pada dasarnya itu dia tidak percaya Tuhan, tidak percaya Yesus, ya. Dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, ya, itu di dalam penjara. Bagaimana kisahnya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Jadi suatu hari ada 2 orang Kristen duduk di sebelah Kamara dan menanyakan kisah hidupnya. Kamara menceritakan kisah sedihnya
dan mengakhiri ceritanya dengan berkata, "Aku adalah orang yang terhilang." Salah satu dari orang Kristen tersenyum dan bertanya kepada Kamara, "Jika seseorang kehilangan sebuah cincin emas, berapakah nilai cincin emas itu ketika hilang?" Terus Kamara ngomong seperti ini, "Ini pertanyaan bodoh. Kalau saya kehilangan cincin emas, ya jelas sebuah cincin emas itu tetap bernilai emas." Dan Kamara menyeletuk seperti ini, "Sebuah cincin emas ya sebuah cincin emas. Kamu kehilangan cincin emas, tapi orang lain akan mendapatkannya, nilainya tidak berubah." Itu kata Kamara. Lalu kata orang Kristennya yang bertanya kepada Kamara, "Jawabanmu bagus sekali. Sekarang berapakah nilai seseorang yang terhilang?" Wow. Ini orang Kristen ini nggak ada namanya, tapi saya yakin dia dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menyelamatkan Kamara. Orang Kristen itu melanjutkan, "Orang yang terhilang, seorang pencuri, seorang penjina, atau seorang pembunuh sekalipun, tetap memiliki nilai di hadapan Tuhan, yaitu nilainya adalah seorang manusia. Dia begitu bernilai sehingga Allah meninggalkan surga dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang itu." Lalu lanjut orang Kristen ini berkata kepada Kamara, "Kamu mungkin terhilang, tapi kasih Allah telah menemukanmu." Wow, keren. Dan pada saat itu Kamara tergugah hati. Dan orang Kristen itu berhasil merenggut jiwanya Kamara, sehingga Kamara didoakan dan percaya kepada Yesus, dan dia setia menjadi pengikut Kristus. Di dalam penjara, Kamara menikmati puji-pujian seperti orang-orang Kristen yang dia lihat tadi. Kok orang Kristen ini aneh ya? Nah, sekarang dia malah mengalaminya. Luar biasa. Dan akhirnya Nikolai Kamara keluar dari penjara atau bebas dari penjara. Bukan lagi menjadi seorang pencuri. Bukan lagi sosok seorang penjahat. Melainkan dia menjadi sosok seorang pengikut Kristus. Haleluya. Setelah dibebaskan, Kamara bergabung dengan gereja bawah tanah di Rusia. Jadi gereja itu masih di dalam bawah tanah, itu dalam arti gereja masih sembunyi-sembunyi. Gereja belum berani publish ya. Makanya bersyukur di Indonesia gereja sudah banyak yang terang-terangan, bahkan sudah ada di mall ya. Udah banyak di ruko-ruko juga udah mulai banyak ya. Jadi ketika seseorang susah beribadah pada saat itu di zaman 1970 di negara Uni Soviet, kita di Indonesia hari ini gereja banyak sekali yang kosong, padahal kita tidak susah untuk beribadah. Ketika Kamara setia bergabung di dalam gerejanya, dia sampai melayani di gereja itu, bahkan membantu gembala, membantu pendetanya, membantu jemaat-jemaat. Tetapi beberapa waktu kemudian, pendeta di gereja Kamara atau gembala di gereja Kamara itu ditangkap atau ditahan. Pihak berwenang menyiksanya dan berharap ia mengkhianati gereja. Tetapi gembala itu tetap setia dan ia tidak membocorkan apapun tentang pergerakan iman Kristen di Uni Soviet. Jadi pada saat itu tentara-tentara negara pada zaman itu menangkap pendeta-pendeta yang dilihat kegerakannya sudah mulai besar, ditangkap, ditahan, ya, bahkan disuruh mengkhianati pelayanannya, mengkhianati gereja agar supaya bisa tetap hidup. Tetapi gembalanya Kamara ini tetap setia. Akhirnya, ya, pihak wewenang pada saat itu
yaitu tentara-tentara negara pada saat itu, menangkap Nikolai Kamara. Tetapi menangkap Nikolai Kamara bukan lagi sebagai pencuri, bukan lagi sebagai penjahat, melainkan mereka membawa Kamara ke hadapan gembala itu dan mengatakan kepadanya, "Jika kamu tidak mengatakan rahasia itu, kami akan menyiksa Kamara di depan kamu." Ya. Rahasia apa ya kira-kira ya? Saya pun juga tidak tahu, karena di sini hanya dibilang rahasia. Bisa jadi rahasia pelayanan, bisa jadi rahasia kegerakan misi, ya kan? Gembala itu tidak tahan lagi melihat Kamara ditangkap, bahkan disiksa. Bahkan Kamara sangat menderita pada saat itu, dipukuli ya. Namun Kamara ini, berkata kepada gembalanya, "Setialah pada Kristus dan jangan mengkhianati Dia. Saya bahagia menderita demi nama Kristus." Wow, puji Tuhan. Luar biasa, saya merinding loh membacanya loh. Ya. Seorang penjahat, seorang pencuri yang tidak Kristen dari lahir, ya, yang tidak mengerti kebenaran mungkin dari kecil, bisa berkata seperti itu kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan dia tidak takut diancam dengan penderitaan. Tetapi tentara-tentara itu tidak diam begitu saja. Tentara itu mencukil mata Kamara ketika Kamara berkata seperti itu. Terus sakitnya gimana tuh ya teman-teman? Matanya dicukil. Gembala itu tidak tahan melihatnya. Gembala itu menangis melihat Kamara. Tentu menangis. Saya pun yang membaca aja hati saya rapuh gitu, sedih melihatnya ya. Bagaimana saya sanggup melihat hal ini? Kamu jadi buta, kata gembalanya. Kamara menjawab, "Saat mataku diambil, aku melihat hal-hal yang lebih indah daripada yang aku lihat dengan mataku. Aku akan melihat Sang Juru Selamat. Anda harus tetap setia kepada Kristus sampai akhir." Wow! Perkataan yang indah nih teman-teman. Ketika Kamara dicumpil matanya, Kamara malah ngeluarin statement bahwa dia lebih merasa ketika dia buta, dia melihat hal-hal yang luar biasa, yang dimana dia nggak pernah lihat dengan mata dia. Bahkan dia melihat Yesus. Wow, luar biasa. Saat para pengintegrasi berkata kepada gembalanya bahwa mereka akan memotong lidah Kamara, Kamara malah berkata, "Pujilah Tuhan, aku telah mengatakan perkataan-perkataan yang mulia. Dan jika kalian mau, kalian dapat memotong lidahku sekarang." Ya teman-teman, orang kalau udah cinta Tuhan, ya, orang kalau udah sayang banget sama Tuhan, udah cinta banget sama Yesus, ya, dia tidak akan pernah meragukan cintanya Tuhan. Lihat Kamara, seorang pencuri, seorang penjahat yang dulu menganggap dirinya adalah dirinya yang terhilang, malah dia menemukan dirinya yang begitu indah di hadapan Tuhan. Dan akhirnya para penangkap Kamara dan gembala itu membunuh mereka. Luar biasa teman-teman. Kisah hidup seseorang itu akan berdampak kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada sebuah komunitas, bahkan sampai kepada negara, orang-orang yang tidak kenal dia. Dimulai dari dia bisa menebarkan kepercayaannya dan imannya kepada Tuhan. Kisah yang luar biasa dari Nikolai Kamara, dan saya sangat respect sekali, sangat kagum sekali kepada setiap perkataan-perkataannya menjelang kematiannya. Oke teman-teman, bagaimana kisah Nikolai Kamara? Teman-teman tersentuh, teman-teman terbuka,
hatimu. Dan saya bersuka cita sekali bisa membagikan cerita ini kepada teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, ya, komen, and share. Agar selalu semangat untuk membuat konten dan saya selalu semangat untuk menjadi berkat buat teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.